ya, gue mau curhat dikit ya. Orang-orang tuh nganggep matematika tuh gak penting, itu tidak bermanfaat gitu untuk kehidupan sehari-hari. Sebenarnya matematika mungkin tidak penting untuk kepentingan masyarakat, tapi dia penting untuk berbagai hal di bidangnya masing-masing. Misalkan program linear matematika kan biasanya orang tuh bakal ngecengin matematika itu kegunanya ketika kita pergi ke sayur. Bu, kalau misalkan saya mau beli 3 sayur sama 3 kacang itu harganya 6.000, berapakah kalau saya mau beli 5 kacang sama 6 sayur gitu? Enggak, sebenarnya matematika enggak sesimpel itu. Itu hanya, menurut gua, hanya pikiran orang-orang yang enggak tahu matematika itu seluas apa. Kayak misalkan gini, program linear ini itu digunakan misalkan di masalah optimasi industri, bahkan program linear itu sering kepake di programming. Dan misalkan perusahaan sering menggunakan program linear, tapi orang-orang yang bersumbu pendek, orang-orang yang memiliki akal sedangkal lupur lapindo itu mikirnya hanya, ya matematika tuh kayak gini apa, bacot lu pada bacot. Lanjut aja daripada gue emosi. Model matematika, kita memodelkan suatu rumus. Maksudnya model tuh ya kayak yang gue jelasin di atas itu, maksudnya model matematika. Tapi dia merujuk ke SPT LDV. Fungsi tujuannya gue udah jelasin tadi, menentukan nilai optimum bakal gue jelasin di contoh soal aja biar lo pada agak bingung. Biar gue gak dicuekin kayak dosen. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Nah nih misalkan nomor 1 nih, tentukan nilai optimum fungsi apa ini? Fungsi tujuan f(x,y) sama 2x min y dari daerah penjelasan sistem bertidaksamaan. Pengantar yang ini itu ada di atas. Yang gue jelasin, pertama harus buat dulu gambarnya. Nah, harus dicari dulu nih gambarnya. Misalkan yang atas dulu, x plus 2y. Kalau x-nya 0, berarti y-nya 6. Di sini y-nya 3 kalau x-nya 0, jadi kayak gini. Terus dia kurang dari, berarti ada di bawah. Oke, kalau misalkan x lebih besar dari 2, berarti di sini kan x lebih besar dari 2. Jadi kalau besar berarti gini. Ya, dia ke kanan. Terus y lebih besar daripada 0. Berarti dia ke atas. 0 kan sini nih. Nah, 0 maksudnya, bukan 0. Kalau 0 tuh gak ada. Jadi, sistem penyelesaiannya itu ada di sini, bro. Di sini nih. Nah, ini nih. Irisan dari ketiganya. Nah, gimana cara menentukan nilai optimumnya? Kalau menentukan nilai optimumnya, kita harus tahu dulu titik-titiknya. Ini udah tahu nih, ini titiknya di 2,0 karena y-nya 0. Di sini 6,0. Nah, di sini itu berapa? Gimana cara menentukan ini? Caranya gampang, kita harus menggunakan memanfaatkan grafik ini. Maksudnya pertidaksamaan ini. Habis itu kan ada bantuan nih bahwa x-nya sama dengan 2. Ya udah masukin aja ke sini, x-nya sama 2. Ini masukin ke 2. Jadi x plus 2y sama dengan 6. X-nya ganti 2 sehingga 6 kurangi 2 sehingga ini 4. Y-nya itu sama dengan 2. Jadi ini 2,2. Nah, udah dapet nih titiknya ada di 2,0, 6,0, 2,2. Habis itu masukin semuanya ke sini. 2x min y. Ini kalau dimasukin nih, ini kalau semuanya dimasukin nih, ini 4 kurangi 0 ini 4. Ini 12 kurangi 0 ini 12. Ini berapa nih ya? Ini 4 kurangi 2 hasilnya 2. Nah, yang memiliki nilai optimum itu 12. Jadi ini jawabannya. Optimum. Nah, nanti kalau di programming itu bukan garis lagi. Dia tuh bakal kayak gini nih. Ya kan? Kayak gini nih. Berapakah nilai maksimum dari ketidaksamaan yang gini, terus ada gambar gini, terus gini gitu. Misalkan gambar ini gitu, yang ini misalkan. Nah, ini. Nah, gimana cara menentukannya? Itu ada nanti, bro. Tapi
Supaya kalian tidak bingung karena ini bukan tidak terlalu menjurus ke situ, jadi ya abaikan aja. Jadi jawabannya ini 12. Oke, kita cek nih. Nah, bener kan 12? Nilai maksimum ini nih minimumnya. Tadi sama 2, 4 sama 12. Dan di titiknya tuh 2,0, 6,0 dan 2,2. Nah, sama kan? Sama, Bro. Itu maksudnya. Kalau menentukan nilai maksimum atau minimum. Sekarang mungkin lu pada bingung nanti di soal cerita, karena di soal cerita itu mungkin karena kalian tidak terbiasa kali ya. Makanya kalau jadi pengusaha terus ada objek kayak gini, itu bisa dimanfaatin nih program linear. Nah, jadi nomor 2 tuh ceritanya kayak gini. Misalkan jadi Pak Sunu katanya dia seorang pedagang kaos. Dia menjual lengan pendek dan lengan panjang. Kalau gua anggap lengan pendeknya itu X, lengan panjangnya itu Y. Dan dia bisa katanya mampu menjual lengan pendek dan lengan panjangnya itu sebanyak 145. Artinya kalau mampu itu batas. Jadi dia mungkin tidak sebanyak 145, tapi dia bisa mencapai 145. Jadi tandanya gue kasih kurang dari sama dengan. Terus ada kata yang mengatakan bahwa paling sedikit untuk lengan pendek itu 25 dan paling sedikit juga yang lengan panjang itu 30. Nah, habis itu lengan pendeknya itu dibeli dengan harga 40.000 dan dijual seharga 57.000. Artinya dia mendapatkan keuntungan untuk satu kaos itu 17.000. Nah, kalau lengan panjang dia mendapatkan keuntungan 20. Dari 45 ke 65. Pertanyaannya, berapakah optimum? Optimum yang ia dapatkan, keuntungan yang dia dapatkan. Ini kalau misalkan 1000-nya kita pisahin jadi 10 pangkat 3, ini 17X plus 20Y. Nah, habis itu gimana caranya untuk melanjutkannya? Ya ini harus dibuat dulu grafiknya. Nanti X plus Y itu kayak gini nanti X plus Y. Nah, 45. Terus dia kurang dari, berarti dia, ini 145. Kurang dari sini. Habis itu dia, X-nya lebih besar dari 25. Misalkan ini 25. Karena dia lebih besar berarti ke kanan kalau X. Nih. Kalau Y itu katanya lebih besar dari 30. Jadi 30 misalkan ini. Jadi 30 nih. Lebih besar. Jadi sama titik tiganya itu yang ini, Bro. Yang ini. Jadi sama titik tiganya. Kita harus tahu dulu ini titiknya berapa, ini titiknya berapa, ini titiknya berapa. Kalau misalkan ya yang ada dulu, yang ini kan, yang ini itu titiknya itu 25,30 ini nih, 25,30. Nah, habis itu kita harus tahu dulu ini berapa titiknya. Ini kan fungsinya itu X plus Y sama dengan 145. Kalau misalkan di sini kan udah ada tahu nih bahwa X-nya itu 25. 25 tambah Y sama dengan 145. Y-nya itu sama dengan 120. Jadi titik di sini itu adalah 25,110. Kalau yang di sini misalkan. Nah, ini kan udah ketahuan nih bahwa Y-nya itu 0. Y-nya itu 0 kan? Oh ya, ini udah ada ya. Sorry. Oh iya benar yang ini. Sorry, bukan. Y-nya itu 30, bukan 0. Jadi X plus Y sama dengan 145. Y-nya 30 plus X sama dengan 145. X-nya berarti 115. Jadi di sini itu 115,30. Yang menjadi pertanyaan, berapa nilai maksimum dari ini? Kalau kita masukin, yang ini gak mungkin lah ya. Ini pasti kalah sama yang di atas sama dengan yang di bawah. Ini nggak mungkin karena ini kecil-kecil, X-nya kecil-kecil. Ini X-nya bergede-gede nih. Oke, kita langsung masukin yang atas dulu. 17 kalikan 25 plus 20 kalikan 140. Sorry kawan. Sorry. Ini bukan 140, ini 120. Sorry, ini 120. Karena apa? X plus Y-nya sama dengan 145. Ini gue salah nih. Nah, berarti ini 120 nih. Salah. Sorry bro. Ini sama dengan kalkulator dong. 2825. Karena 10 pangkat 3 berarti gini. Berarti ini 2.825. Terus yang atas nih, yang di bawah sekarang. Berarti dia mana tadi? Yang atas 17 kalikan 115 plus 20 kalikan 30. Kalkulator lagi dong. Itu hasilnya 2.555. Jadi jawaban yang memungkinkan tuh ini. Nilai optimum kan?
Jadi dia menjual sebanyak 25 lengan pendek dan 120 lengan panjang kalau mau laku semua. Kalau mau keuntungannya gede. Ingat nih 2.825. Apakah sama? Nih sama nih 2.825 maksimumnya. Sekarang langsung ke uji kompetensi 2. Mulai dari gampang-gampang dulu kali ya. Nilai maksimum dari fungsi ini. Sebenarnya ini bisa dianalisis sih. Ini kalau gue kasih tahu sebenarnya banyak banget caranya untuk menentukan ini nilai maksimum. Bisa menggunakan cara yang gue jelasin tadi. Kadang dosen gue tuh atau guru gue menggunakan cara gradien. Bahkan ada yang menggunakan cara coba-coba. Atau ada yang menggunakan cara keberuntungan. Ya gitulah. Sekarang kita menggunakan cara yang dilakukan oleh Intan Pariwara. Kan ini kita mintanya itu nilai maksimum. Kalau 0,0 ini nggak mungkin maksimum. Kalau di sini pun itu juga nggak mungkin maksimum karena yang di sini tuh pas dikalikan dengan sini. Kenapa? Karena itu positif semua. Oke lah kita masukin ini sama ini. Yang ini 0 nggak mungkin karena nilai maksimumnya nggak mungkin 0. Yang ini kan 0,2. Yang itu 5,0. Nah, ini berapa nih? Nah, caranya gampang. Kalau yang garis ini itu 5x plus 5y seperti cara gue kurang dari sama dengan 25 atau x plus y kurang dari sama dengan 5. Nah, ini bagian sini kan dia kurang dari nih di bawah. Terus yang ini dia x, dia y. Ini 2x min y. Seperti biasa lah ya. 2x min y itu sama dengan perkalian min 2. Karena dia kalau misalkan kita fokusin ke x di kanan berarti lebih besar. Jadi 2x min y lebih besar sama dengan minus 2. Jadi ada persamaan kayak gini bro. Ada dua persamaan ini sama ini. Sekarang kita samakan nih x plus y sama dengan 5. 2x min y sama dengan minus 2. Ini kalau ditambah hasilnya 3x sama dengan 3. Jadi x sama dengan 1. Nah, x sama dengan 1 kalau dimasukin sini hasilnya y-nya itu sama dengan 4. Jadi di sini tuh di titik 1,4. Tinggal masukin aja nih 0,2, 5,0 sama 1,4. Masukin ke sini. Itu kalau dimasukin yang 0,2, 0,2, 5,0, 1,4. Ini hasilnya 20, ini hasilnya 30, ini hasilnya 46. Jadi jawabannya tuh A bro. Lanjut nomor 3. Ini daerah ABCDE katanya merupakan daerah penyelesaian ini bla 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 dengan AB ini katanya. Itu 2x plus 3y. Sedangkan yang ini yang BC itu x min y. Nah 3 katanya. Ini sama dengan 6 yang bawah. Nilai maksimum dan minimum. Nanti harus dicari semua nih. Ini. Yang A, yang B, yang C, yang D, dan yang E ini, yang E nih. Intan Pariwara gimana sih? Tolong dong kepada Arif Nur Syahid. Ada dong ini. Apa gunanya ada ilustratornya? Malu, saudara malu. Langsung aja. Kalau yang A sama B gitu. Kan ini nih. Ini kalau X-nya 0 sama Y-nya 0, hasilnya 0. Enggak dong. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya itu 2. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya itu 3. Jadi itu di B itu 3,0, di sini 0,2. Nah, di sini berapa? Nah, di sini udah ada bantuan nih. Apa bantuannya? Di sini nih, yang D nih. Jadi yang C ini dia pasti 6 berapa gitu Y-nya, ya kan? Iya dong, karena di sini tuh sama. Dan ini tegak lurus gitu terhadap X sama Y. Sekarang kalau ini 6 ini dimasukin ke persamaan yang ini. Persamaan ini kan X min Y. 6 min Y sama dengan 3. Jadi Y-nya itu sama dengan 3. Jadi itu 6,3. Habis itu kita masukin ke persamaan yang diminta itu 5x plus 6y. Kan ada 5 nih, ada 0,2, ada 3,0, ada 6,3, ada 6,5, ada berapa nih? Oh, ini 5,0 dong. Nah, yang ini nih, yang E nih. Yang E itu 5,0. 0,5. Jadi kalau dimasukin nih hasilnya terhadap ini, terhadap apa ya? Terhadap, ya benar, terhadap ini.
Itu hasilnya 12, ini hasilnya 15, ini hasilnya 48, ini hasilnya 60, ini hasilnya 30. Yang diminta itu nilai maksimum dan minimum. Maksimumnya berarti 60, minimumnya 12. Jadi jawabannya C, saudaraku. Maksimum sama minimumnya 12. Lanjut ke soal 5. Wow, ini kalau ada soal-soal kayak gini, biasanya nanti kan berhubungan dengan angka ya. Jadi ini maksud dari tujuan soal ini tuh biar mengasah kemampuan nalar kalian, atau bukan nalar sih, materi kalian, seberapa tajam gitu. Nah, yang atas misalkan X lebih besar pada Y, berarti dia ke sini, terus dia ke sini. Nah, ini nih. Kemungkinan ada di sini. Terus dia X min 2 Y plus 2, atau langsung aja deh yang ini nih. Dia akan menyentuh di min 2,0 atau di 0,1. Kalian coba-coba sendiri, hasilnya pasti kayak gini. Di min 2,0 itu ada di sini dan 0,1 di sini. Ada di sini. 1 ini minus 2. Ini terlalu kecil mungkin ya, gambar lagi dah. Buat kalian. Nah, dia katanya lebih besar. Kalau lebih besar, kalau kita pandang di X, jadi dia ke kanan. Jadi jawabannya gini. Nah, terus habis itu dia di 2X. Ini langsung aja ya. Ini 3,0 dan 0,6. 3,0 itu ada di sini. Sini 6. Itu gini. Oh, di sini 3 misalkan. Dan dia itu katanya pakai warna merah aja deh. Yaitu katanya kurang dari. Kalau kurang dari berarti kita ngarahnya ke kiri. Nah, sini nih. Nah, ini. Berarti arsirannya itu gini, bro. Iya. Gitu. Jawabannya bingung, bosku. Enggak lah. Maksudnya kalau ada tanda kayak gini, itu misalkan X plus Y gitu. Kan ini ada nilai maksimumnya kan? Nilai maksimumnya mungkin ada di sini, sama di sini. Ya kan? Oh, berarti dia pasti memiliki nilai maksimum. Terus apakah dia memiliki nilai minimum? Iya, pasti. Di sini kan kalau nilai minimum, atau di sini. Jadi dia memiliki nilai maksimum dan nilai minimum. Mana itu fungsi? Nah, ini A, jawabannya A. Insyaallah A ya. Oke, lanjut nomor 7. Wow, ini soal cerita yang harus kita modelkan. Nah, modelkan. Dari soal cerita bisa dimodelkan ke matematika, model matematika gitu, ke model matematika, gitulah. Oke, jadi ada soal kayak gini. Bu Rina katanya membuat X kue Bika dan Y kue putri salju. Nah, gue udah ini misalkan yang Bika ini gue anggap itu X, dan yang putri salju itu gue anggap Y. Nah, katanya kalau untuk membuat Bika itu membutuhkan 3 kg terigu. Nah, terigu, gula, margarin itu gue lambangkan kayak gini. Dan masing-masing dari komponen itu, terigu itu ada 5 kg, yang tersedia di dapur itu 5 kg, ini 3 kg dan 1 kg. Masing-masing ini 5, 3, 1. Nah, untuk membuat Bika itu katanya membutuhkan 3 kg dan 1 gula, 1 kg gula dan 0,5 margarin. Putri salju 2 kg terigu, 2 kg gula dan 0,5 kg margarin. Nah, gimana caranya menentukan model matematikanya? Gampang banget, bro. Kalau misalkan kita membuat Bika sebanyak X dan membuat putri salju sebanyak Y. Berarti kan misalkan kalau kita perhatikan yang terigu, itu kan berarti 3X plus 2Y itu kurang dari 5. Kenapa? Nih, 3X-nya ambil dari sini. Kalau Bika nih, Bika kan X. Dan 2Y-nya ambil dari sini. Nah, putri salju kan Y. Kenapa? Ini dari mana nih 5? Ini dari sini terigunya nih. Ini 5 kan? Kurang dari 5 kan? Karena yang tersedia di dapur itu 5. Oke, ini model yang pertama. Model yang kedua yang gula misalkan. Gula itu berarti X plus 2Y kurang dari sama dengan 3. Ya kan? X 2Y kurang dari 3. Margarin 0,5X tambah 0,5Y kurang dari sama dengan 1.
0,5 1. Nah ini biar bagus, kalikan 2 aja. Ini kalau dikalikan 2 hasilnya X plus Y kurang dari sama dengan 2. Dan X sama Y nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Itu kenapa? Karena membuat bika itu tidak mungkin menggunakan minus 1 kg terigu. Cakep sekali. Harus minimal 1 lah, atau gak usah sama sekali. Nah jadi ini model matematikanya bro. Ada 1, 2, 3, 4, 5 5 X lebih besar daripada Y. Itu kalau nggak salah jawabannya ada di A. Masuk A. Ini A bro. Ini A jawabannya bro nih. Ini kalau dicocokin ke jawaban gua hasilnya A. Tapi sebenarnya gampang sih, gak usah pakai gituan. Tinggal lihat aja yang kurang dari sama dengan semua. Ini kurang dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan. Ini salah. Seharusnya ini salah juga. Ini salah, ini salah, ini salah, yang ini salah, yang ini salah. Jadi A jawabannya, karena itu dia tidak lebih dari yang disediakan. Nomor 9. Pak Farhan memiliki lahan seluas 7 hektar. Oke, bentar, lu baca-baca dulu. Nah, katanya Pak Farhan itu memiliki 7 hektar tanah. Dia itu bakal ditanami oleh padi sama jagung manis. Misalkan padi itu X, jagung manis itu Y. Katanya untuk menentukan 1 hektar tanaman padi itu dipanen oleh 6 ton padi. Kalau padi 6 ton. 6 ton. Kalau yang jagung manis itu 8 ton. Terus biaya produksinya itu untuk padi itu 7 juta katanya. Terus yang jagung manis itu 9 juta. Nah, menjadi pertanyaan, jika Pak Farhan ingin memperoleh hasil panen kurang dari 48, ini kurang dari 48, biaya minimum, yang ditanya itu minimum. Jadi kan gue bakal jelasin dulu, 6X plus 8Y. 6 itu berasal dari sini, 6 ton, ditambah 8 ton, itu katanya dia tidak mau lebih dari, dia maunya katanya tidak kurang dari 48, artinya lebih besar sama dengan, tidak kurang, lebih besar sama dengan 48. Terus X-nya itu lebih besar pada 0, Y-nya lebih besar sama 0, of course ya. Dan misalkan ini 1 hektar dan 1 hektar, yaitu X plus Y itu kurang dari 7 hektar. Ini maksudnya X hektar, ini Y hektar. Oh, jadi ada model kayak gini. Habis itu kita gambarkan. Nah, kalau digambarkan ini hasilnya kayak gini. Yang atas ini dia 0,8 sama berapa ya? 6,0. Kebalik. Dia 8,0 dan dia 0,6. Ya. Itu ada di sini. Nah, 6 ini 8. Terus dia X plus 7 katanya, dia katanya lebih besar. Jadi itu ada di sini. Ini gua hapus dulu nih. Ada di sini, lebih besar katanya kan. Terus yang ini X plus Y. Nah, kan dia kalau untuk 1 hektar padi itu X, dan 1 hektar jagung manis itu 7, dan dia hanya memiliki 7 hektar. Jadi kurang dari sama dengan. Nah, X plus 7 itu, ini kenapa ya? X plus 7 itu ada di sini, bro. Nah, di sini 7, misalkan ini 7, anggaplah itu 7. Terus dia kurang dari. Berarti kalau kurang dari, dia ada di sini. Sehingga arsirannya itu dia kan lebih besar daripada itu. Berarti di sini Kak, dia ke sini juga. Jadi arsirannya itu ada di sini, bro. Ya itu. Ya, kita tentukan aja. Ini kan titiknya itu 0,7. Yang hitam aja deh. Ini 0,7 yang ini nih. Yang ini 0,6. Nah, berapakah yang ini? Kan kita punya persamaan yang ungu itu 6X plus 8Y sama dengan 48. Terus yang merah itu X plus Y sama dengan
7. Kalau kita kalikan 6, 6x plus 6y hasilnya 42. Ini kalau kita kurangin hasilnya 2y sama dengan 6, sehingga y sama dengan 3. Nah, kalau y-nya sama dengan 3, x-nya sama dengan 4. Karena kalau dimasukin ke sini hasilnya 4. Sehingga ini hasilnya 3,4. Nah, pertanyaannya biaya minimum. Biaya minimum dari 10 pangkat 6, 7x plus berapa tadi? 9y. Masukin aja nih, kan ada berapa? Ada 3, 0,6, 0,8, terus berapa tadi? 3,4. Kalau 0,6 dia hasilnya 10 pangkat 6 63. Sorry, 54. Tolol bet. Kalau ini 10 pangkat 6 72. Kalau ini 10 pangkat 6 57. Ya, 57 ya? 21 tambah 36. 57 ya, 57. Nah, katanya nilai minimum nih, berarti ini ada di sini nilai minimumnya. Jadi dia kalau pengen nilai biaya produksinya itu paling minim, berarti dia membutuhkan 0 hektar buat 0 hektar buat X, buat padi, dan 6 jagung manis buat buat jagung manis. 6 hektar buat jagung manis. Jadi jawabannya 54 juta. Lu komen aja di bawah kalau misalkan gua ada salah. Nah, 54 nih, B nih. Bisa juga A sih. Tapi gak tahu, enggak, gue yakin B. A belum tentu. Karena di hitung-hitungannya udah gak ada. Sekarang gue bakal masih bonus deh buat kalian. Karena kalian sangat mencintai channel ini. Jadi gue bakal kasih bonus. Bonus lah. Apa sih yang gak buat kalian? Katanya seorang peternak berencana memelihara kambing. Misalkan kambing gue kasih tanda. Kambing itu gue kasih tanda X, dan sapi itu kasih tanda Y. Seorang peternak berencana memelihara kambing. Wah, kalau memelihara kambing itu sunnah Nabi. Nah, ini maksudnya kambing X itu bukan kita gak boleh memelihara kambing ya. Ini maksudnya tanda aja bos, tanda aja. Ini jangan marah kalian nih. Tolong kalau ada orang-orang yang bersumbu pendek dan tidak mencintai toleransi, jangan anggap ini tidak boleh. Ini hanya tanda bro, hanya tanda. Damai, peace. Kita seiman bro. Terus katanya setiap kandang dapat menampung 15 ekor kambing sama 6 ekor. Nah ini katanya 15 kambing, 15X, dan ini 16Y. Jumlah ternak yang akan dipelihara tidak lebih dari 100 ekor. Artinya kalau misalkan ini kandang kambing, jadi itu ini bukan 16, ini 6Y. Jadi 15X plus 6Y itu kurang dari sama dengan 100. Dan ia memiliki tidak lebih dari 8 kandang katanya. Artinya X plus Y kurang dari sama dengan 8. Jika sebanyak X kandang untuk memelihara kambing dan Y kandang untuk memelihara sapi, model matematika. Ya Allah, gue pikir apa. Jadi misalkan gue punya fungsi gitu. Fungsinya kalau misalkan untuk memelihara kambing itu 4 dirham. Kenapa harus pakai dirham? Udah gak apa-apa lah, anggaplah 4 dirham terus 6Y gitu. 6 dirham kalau untuk memelihara sapi. Berapa maksimumnya? Nah, ini kan harus kita gambar dulu. Kalau ini digambar, ini misalkan gak bagus ya angkanya. Jadi lagi ini aja. X lebih besar pada 0, Y lebih besar pada 0. Ini aja deh. Ini gak usah. Saya bro. Selesai. Terima kasih telah menonton. Gue harap kalian dapat manfaat. Ini ada soal. Komen di bawah untuk menentukan jawabannya. Komen bro. Jika kalian masih kurang, berikut ada soal latihan untuk mengembangkan kemampuan kalian. Silahkan cek deskripsi di bawah. Tapi ada syaratnya bro. Gampang banget kok. Kalian tinggal like dan kirim bukti subscribe di link yang gue berikan.
Ini ada akun Instagram gue, silakan di follow, dan ini ada grup Telegram gue. Insya Allah kita akan ngebahas soal-soal unik di sana. Jangan lupa kasih tahu teman kalian, komen, like, subscribe, and see you next time bro.